Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Aku gak percaya namanya azab. Pada zaman dulu, panjangnya waktu, ada dua orang manusia berbatang bernama Doni, si pelembut pakaian, dan ya yang ini nggak usah disebut karena NPC, nggak terkenal lubang. Kala itu mereka beraksi menggerebek salah satu member kelas VVIP-nya, namun aksi mereka sempat terhalang karena Kenapa lu gak ngomong sih? Kalau ini puasa pertama? seketika tobat pas bulan puasa. Hasil mereka langsung mengurungkan niatnya sebelum dibaku gedik oleh para minion barbar pembangun warga yang tidak bisa bangun. Nah, pagi harinya Mak Doni pun mencoba membangunkan Ratna agar bisa sahur. Tapi karena Ratna ini seorang ateis, ia pun menolak ikut sahur. Apalagi Doni yang baru datang setelah sekian malam healing, ia pun juga ikutan diberi ceramah oleh maknya sampai Doni mengungkapkan sesuatu yang membagongkan. Doni, kamu dari mana? Sahur gini kok malah keluyuran? Aku ini tadinya mau maling nih, terus sekarang disuruh sahur puasa gitu. Pagi tobat, malam-malam kembali ke setelan pabrik. Daripada jadi orang muna pucak, Doni pun menolak untuk ikut puasa karena sekali tak mengikuti jalan kebenaran akan selamanya tersesat di jalan yang tidak benar. Asik. Terlebih lagi kata Doni, disclaimer dulu nih ya. Ia sangat benci bulan puasa akibat tak ada celah untuk ngemaling. Gila kali konsepnya itu. Makanya aku benci banget kalau bulan puasa. Aku kan jadi gak bisa maling, menghambat rezeki aku. Logika dari mana ini? Bulan puasa menghambat rezeki maling. Mantap sekali teori di otak Doni. Tobat weh, tobat blok. Tobat Doni. Tobat? Aku gak tobat aja miskin, Bu. Apalagi tobat. Buset, jadi selama ini alasan kita miskin karena tobat. Mendengar teori dari anaknya, si Mak kini hanya menjalankan sahurnya bersama si bocil player Genshin Impact ini bernama Della. Noh, lihat guys, anak sekecil Della bergelut melawan rasa lapar. Kalian yang gede-gede gak malu gak puasa? Acueks. Kenapa bapak sama ibu gak pernah sahur, Nek? Ya, itu karena ibu bapakmu lagi ngepus dosa buat bekal di neraka. Semasa hidup gak bisa jadi apa-apa, minimal pas mati di neraka punya gelar lah ya. Di sisi lain ada seorang juragan bernama Sudi yang begitu baik hati karena mendengar seorang buildernya mau pensiun mabar rank bersama dirinya. Besok saya akan cari pengganti kamu. Nggak betah mabar, si Sudi terlalu beban. Di sana Mak Doni pun mencoba mencari loker untuk anaknya agar bisa pensiun menjadi maling dan tentunya keterima. Oh, boleh Bu, suruh anak ibu datang kemari. Kekuatan dari dalam, yeah. Namun berita ini bukannya mengembirakan untuk Doni yang ada, aduh. Enggak. Gajinya kecil, Bu. Beginilah penyebab kenapa pengangguran di Wakanda meningkat, cuy. Gaji nggak gede, nggak mau nerima mereka. Di sana istrinya pun memberi rekomendasi job yang lebih besar gajinya untuk sang suami tercinta. Mas, sekarang kan kalau kamu maling malam-malam nggak bisa orang-orang pada bangun sahur. Gimana kalau kamu nyopet aja? Itu dia rekomendasinya. Nyuruh suami jadi idaman polsek, cuy. Mendengar rekomendasi tersebut, Doni auto bangga melihat istrinya yang begitu pintar mencarikannya info loker. Sehingga di hari itu juga Doni langsung cus menerapkan loker yang sudah diberikan oleh Ratna dengan diam-diam tak ngapa-ngapain bergerak menjadi buronan. Nah, karena cangkem emak ini begitu toa, membuat Doni langsung dikejar oleh para warga kampung sambil teriak "My Trip My Adventure". Namun beruntung ia berhasil lolos dengan bersembunyi, tapi saat ingin mengunboxing hasil copetannya, Kok cuma Al-Quran dan tasbih? Uangnya mana? zong, disuruh tobat lu Don. Akibat usahanya gagal, Doni pun harus pulang dengan tak membawa uang sepeser pun hingga mendapatkan tutur dari Ratna yang menganggap Doni kurang profesional dalam bekerja. Makanya dong Mas, kamu kalau nyopet itu harus lebih sering, lebih giat. Tutur macam apa ini? Apalagi karena mendapatkan Al-Quran, kini tiap malam Doni jadi kepikiran apa dirinya harus tobat atau enggak. Apa iya aku harus ngaji lagi? Ngajilah bang, biar cepet selesai filmnya. Namun di tengah lagi ingin memantapkan hati menuju ke jalan kebenaran, Ratna pun malah kembali memantapkan hati Doni agar kembali ke jalan yang tidak benar dengan mengeluarkan seluruh keluh kesahnya yang kekurangan uang untuk beli beras, biaya pendidikan anak, dan juga ngecek kandungan. Buset dah, hidup lagi susah, bisa-bisanya lancar nanam benih.
Udah kalau gitu malingnya jangan jam 2, jam 12 lebih cepat. Sesat kali punya istri. Hasil mendengar rekomendasi dari istrinya, si Doni dengan easy peasy-nya langsung terpengaruh dan malamnya langsung beraksi, dimana cuman berbekal skin maling dan obeng. Semudah itu ngebobol pintu cuy. Tapi lagi-lagi saat baru masuk ia melihat seorang bapak-bapak yang sedang sholat memohon pertobatan karena selama ini ia suka jajan sembarangan. Sehingga kembali membuat hati Doni menjadi ragu untuk berbuat kesesatan mengingat dosa yang dimiliki Doni lebih banyak ketimbang minion yang sedang sholat ini. Kenapa akhir-akhir ini aku malah selalu diingatkan untuk tobat? Bikin pusing kepala. Bikin gak semangat maling. Bikin gak semangat maling. Baru kali ini gue dengar curhatan isi hati maling. Boleh tuh dipakai sinetron pengganti suara hati istri. Saat lagi termenung menghitung dosa-dosanya, seorang warga pun berhasil memergoki Doni hingga terjadilah kejar-kejaran yang tidak masuk akal. Itu dia gak manu akalnya. Mana ada maling lu suruh berhenti malah berhenti beneran. Kala itu Doni pun berhasil bersembunyi menggunakan skill pasif Natalianya sampai membuat Bobon Sentosa sewaktu masih suka berburu bansos ini tak bisa mengendus keberadaan Doni. Namun sayangnya ketika hendak pulang ia pun langsung tercebur sebuah ranjau darat yang sudah tak terpakai sejak zaman peperangan Yunus versus Paris. Apalagi setelah jatuh kini hujan pun tiba-tiba ngespon di daerah sana padahal Bekasi terkenal panasnya. Hasil membuat Doni jadi susah keluar dari kubangan tersebut ngestun untuk waktu yang cukup lama, lebih lama dari stun Moskov, sampai membuatnya kepikiran untuk bertobat. Ya Allah, aku rasa ini akhir hidup aku. Aku benar-benar menyesal. Benar menyesal ya Allah. Baru kesusahan baru ingat Tuhan, kebiasaan human, lagian itu sedalam apa sih? Nah setelah sekian malam terendam di dalam selokan, pagi harinya saat dua builder ini hendak menyangkul, mereka pun berhasil melihat Doni yang mereka kira habis live mandi lumpur, hingga berhasil membawa Doni keluar dari sana untuk ditransfer menuju rumahnya dalam keadaan lemah seperti sudah wasted. Dimana saat sampai di rumah, keluarga Doni pun auto bagong melihat anaknya pulang-pulang dalam keadaan basah kuyup, bahkan sudah dinyatakan meninggal oleh seorang minion. Doni ditemukan meninggal dalam lubang, Bu. Nggak asik kali cuy cara meninggalnya, ya kali meninggal karena kecemplung ke dalam lubang. Hasil mendengar itu, Simak langsung memulai penyiapan upacara untuk penguburan anak beban yang tak mau mendengar kata-kata orang tua, tapi di tempat lain lebih tepatnya di neraka. Kameramennya setia amat ya sampai rela hapus dosa demi bisa nyusul Doni. Terlihat Doni sedang dipanggang menggunakan api-api Uchiha Motherfuckman yang begitu panas. Ya iyalah namanya juga api. Panas! Bila memang anakku meninggal dalam keadaan sedang melakukan dosa. Bahkan dari neraka Doni pun berhasil mendengar doa dari emaknya yang menyuruh Doni untuk bangun nak, jangan lama-lama mati. Sampai-sampai karena doa tersebut, surprise, mata Doni pun seketika terbuka. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, Doni hidup lagi Pak Ustadz. Kayaknya gak terima banget dia ya Doni hidup lagi. Sehingga akhirnya acara pemakaman Doni pun harus dibatalkan sebab ia hanya terkena mati suri yang membuatnya seketika tobat kembali ke jalan kebenaran. Aku menyesal, Bu. Aku mau bertaubat, Bu. Lihat guys, apa kalian harus nunggu mati suri dulu biar tobat? Ya itu pun kalau mati suri. Kalau mati beneran, tobatnya gimana? Keesokan harinya setelah diberi kesempatan untuk hidup kembali, kini Doni pun mencoba mencari info loker gajinya gede yang memang terkenal susahnya minta ampun di Wakanda. Tapi merasa hal tersebut sangat mustahil jika tak memakai orang dalam, Doni pun memutuskan untuk melamar di sebuah toko menjadi builder toko dan hasilnya keterima, namun baru aja keterima. Hati-hati loh Pak, Doni ini kan mantan maling sama copet. Puasa-puasa gini masih aja ini mak bisa julid ya. Karena pengakuan si mak julid ini, Doni pun tak jadi keterima bekerja sebagai builder hingga memunculkan otak Doni untuk kembali ke setelan pabriknya. Gak ada yang percaya sama aku. Apa aku harus jadi maling lagi? Ya elah bang, baru beberapa jam tobat udah mau ngemaling lagi. Apalagi saat hendak mencari info loker di tempat lain. Balik tuh. Loh, dompet saya kemana ya? Kok hilang? Ini pasti Doni yang ambilnya nih. Baru aja lewat orangnya udah dituduh maling. Hasil Doni pun langsung ditumbuh oleh para warga yang akhlaknya not fun sampai mendatangkan Pak Ustadz sebagai wasit.
Nih orang yang kehilangan dompet. Pasti Doni yang ngambilnya Pak Ustadz. Apa ini dompetnya? Lah, Pak Ustadz yang ngambil? Enggak, canda. Di sana rupanya dompet tersebut jatuh dan berhasil ditemukan oleh Pak Ustadz. Namun yang namanya bubur udah jadi nasi, ya nggak mungkin dong bisa jadi beras. Ngomong apa gue cuy? Doni pun langsung memaki-maki mereka walaupun kondisi lagi puasa. Emang susah cuy, ngapus aib itu susah. Tapi entah kenapa sekarang nggak ngumbar aib, nggak diundang ke podcast. Cueks. Setelah terkena tuduhan dan pipi udah merah, lagi malu ya bang sampai merah gitu pipinya. Kini Doni pun mulai mencoba GB pahala di masjid agar jiwa-jiwanya tak kembali ke jalan kesesatan, dan doa itu pun didengar oleh Pak Ustadz dari belakang yang percaya kalau Doni beneran sudah tobat. Ya, iyalah emang udah tobat. Di sisi lain, emak Doni pun terkena kutukan di kepala sampai membuatnya tepar saat bekerja. Alhasil karena tak memiliki energi kanuragan lagi, Sima pun merekomendasikan bosnya untuk merekrut anaknya sebagai builder kebun, menggantikan dirinya yang mungkin bentar lagi mau terkelepek-kelepek menuju surga. Dimana saat sampai di rumah, Doni yang lagi diberi tutor oleh istrinya jangan lagi cari info loker sebab loker sebagai maling penghasilannya jauh lebih mantap. Datanglah emaknya yang langsung memberi Doni sebuah loker sebagai builder kebun. Kamu kerja di kebun dulu ya, gantiin ibu sementara. Hingga mendengar itu, besoknya Doni langsung menerapkan tutorial berkebun bercocok tanam dengan cangkul. Bukan bercocok tanam yang itu maksud gue ya. Negatif mulu pikiran kalian. Dan dari sini barulah si Doni tahu kalau nyari uang itu begitu susah, sebab uang hasil dari menjadi builder hanya cukup untuk membeli takjil. Yaitu pun kalau nggak keburu diborong. Di daerah kalian ada yang war takjil nggak sih? Nah, singkat waktu selesai bekerja, Doni pun disamperin oleh teman permalingannya yaitu NPC di awal film yang mengajaknya untuk mukbang di rumah karena kebetulan kemarin habis ngemaling sapi punya Pak RT. Maaf ya, saya puasa hari ini. Membuat ini Begundal jadi terngakakan padahal nama Doni masih ada di grup WA orang-orang tak percaya Tuhan. Terlebih lagi ia juga mencoba menggoda Doni dengan memamerkan uang kebabiannya hasil dari ngemaling kemarin sampai membuat otak Doni hampir ingin kembali ke setelan pabriknya, tapi untung ditolak. Udah deh, lu ikut gua maling lagi. Gak usah tuh yang namanya itu tobat tentu dah, buang aja ke tong sampah. Ingat guys, kalau circle kalian sesat ya otomatis kalian sesat juga cuy. Sesampai di rumah, Doni pun menerima keluhan dari istrinya yang apa-apa belum dibayar sebab gaji harian Doni hanya 100.000. 100.000 sebulan 3 juta cuy. Udah UMR itu. Apalagi mereka juga kedatangan mama terkuat di jagat raya untuk meminta uang kontrakan. Ya biasalah. Ini emak dari zaman penjajahan sampai zaman megalitikum ngontrak mulu. Uang dari dulu kemana? Hingga membuat Doni harus menjual perhiasan istrinya untuk menambah billing. Nah, hari demi hari kini Doni seperti biasa bekerja sebagai builder meskipun emaknya udah sehat. Ya elah, bilang aja mau jadi mama pengangguran. Dimana hidup lagi susah-susahnya, Ratna pun mendapatkan kabar kalau anaknya jatuh saat mencoba standing naik sepeda sehingga mengharuskan ia dibawa ke rumah sakit dan harus segera untuk dioperasi. Buset dah, duit dari mana? Ada pendarahan Bu Tatin. Kita harus segera melakukan tindakan operasi. Gimana ini ya? Mas, kamu harus cari uangnya dong mas. Mengetahui anaknya harus dioperasi, dengan terpaksa kini Doni harus meminjam uang ke teman malingnya. Ya kita kasih nama Mamang, nggak makan nggak maling. Namun sayangnya uang Mamang semuanya udah dipakai ngeslot dan hasilnya rungkat. Geblek emang, judi dipercaya. Alhasil Mamang pun langsung memberi Doni rekomendasi untuk balik kembali menjadi maling dengan menyuruh membantunya menjalani misi permalingan ranking SS+. Mendengar itu, malam harinya Doni pun akhirnya kembali ke jalan kesesatan dengan mengikuti rekomendasi temannya, apalagi mengingat anaknya harus segera dioperasi. Doni pun secara barbar merampok rumah segede gaban, ya mungkin punya petinggi Wakanda, dan berhasil mendapatkan jackpot berupa uang-uang yang baru aja dikorupsi. Niat korupsi malah diambil maling. Setelah berhasil menilep uang di salah satu rumah, Doni pun langsung menuju ke rumah sakit untuk memberikan hasil penilepannya hingga pengoperasian anaknya bisa dilakukan. Ini anak Doni jatuh dari sepeda doang pakai dioperasi. Kayak mana jatuhnya sampai separah itu? Sayangnya saat proses operasi, dokter kematian pun keluar kamar dan mengatakan kalau anak Doni udah wasted karena tak bisa bertahan ketika dioperasi. Kami sudah melakukan yang terbaik.
Pasien sudah meninggal, Pak. Beginilah kalau sakit nggak daftar BPJS, malah bayar pakai uang babi. Nggak ketolong kan nyawanya? Tapi rupanya semua ini adalah mimpi Doni yang gue juga bagong ketika melihat adegan ini. Karena seluruh kegiatan permalingan untuk membayar tagihan operasi itu hanya mimpi belaka. Dimana kini maknya terpaksa menjual barang-barangnya untuk biaya operasi Della supaya Doni tak jadi ngemaling dan cucunya jadi tak wasted akibat membayar operasi menggunakan duit babi. BPJS bu, BPJS. Sumpah ini film plot twist di dalam plot twist cuy. Sembari menunggu maknya menjual barang-barang di rumah, ya itu pun kalau laku, kini Doni pun juga membantu dengan bekerja lebih giat lagi. Anak udah mau dioperasi, sementara lu gaji harian, lu mau giat gimana juga tetap aja pendapatannya woi. Beruntung karena Doni dianugerahi plot armor oleh sutradara, segala jenis bantuan pun kini datang untuk Doni. Karena sejuragan menemui Doni di masjid, ia pun memberi Doni pinjaman uang secara cuma-cuma hingga membuat Doni yakin kalau tetap berada di jalan kebenaran. Jauh lebih baik sebab seberapa banyak masalah di hidup kita, dengan bertakwa pasti akan diberikan jalan untuk melewatinya. Asik. Buat para begundalan di luaran sana, ayo tobat cuy, berhenti tendang pintu buat minta motor Aerox. Bertobat lah. Singkat cerita, operasi Della pun kini berjalan lancar, tak seperti di mimpi Doni, bahkan membuat Doni semakin memantapkan keimanannya. Jadi aku akan terus bertobat sampai akhir hayat aku. Mantap bang. Termasuk juga Ratna yang setelah mendengar kata-kata Doni, kini di dalam hatinya memiliki keinginan untuk bertobat. Iya, aku harus tobat kayak suami aku. Ya janganlah, entar film selesai kalau nggak ada begundal. Kala itu baru aja bahagia karena melihat anaknya udah selesai operasi, muncullah sebuah masalah. Dimana dengan gabutnya sutradara langsung ngebanet anak Doni tanpa sebab yang masuk akal karena saat dokter kematian keluar. Anak bapak meninggal dunia. Bisa-bisanya meninggal. Barusan baik-baik aja loh. Setelah mendengar pesan tersebut, besoknya mereka pun mulai proses pemakaman anaknya yang membuat Ratna tak terima anaknya meninggal tanpa sebab. Apalagi seluruh kesalahan tersebut disalahkan ke Doni. Ya udah gak heran lagi, namanya juga woman. Karena bagi Ratna, jika Doni tak telat mengumpulkan uang, maka nyawa anaknya tak akan dibenet secara mendadak. Ya mau gimana lagi cuy, ya kali ngemaling. Mendengar itu Doni auto mengamuk sampai melontarkan kata-kata yang menggeblekkan. Aku menyesal bertobat. Mulai sekarang aku gak mau lagi puasa, aku gak mau sholat. Aku menyesal bertobat, buat apa aku bertobat? Shibaku Tensei. Udah tobat nyawa anak malah melayang. Tahu gitu GB dosa aja dari dulu ya gak Don? Sesat. Bahkan walaupun udah berusaha disadarkan kembali oleh Pak Ustadz, Doni tetap menolak karena memang orang jahat terlahir dari anaknya yang mati karena telat bayar biaya operasi. Anjas, udah kayak pantun aja. Nah beberapa hari pun berlalu, kini Doni pun kembali datang ke rumah Mamang untuk menjadwalkan operasi permalingannya setelah ia merasa gagal menjadi manusia pencari pahala. Geblek emang. Alhasil malam itu juga mereka langsung datang ke rumah orang kaya yang baru aja diangkat jadi petinggi Wakanda dan berhasil menilap beberapa perhiasannya. Semudah itu cuy maling di sana. Selesai merampok, istrinya pun auto full senyum melihat uang-uang yang diberikan oleh Doni. Ya bodo amat mau haram atau halal karena di uang gak ada tulisan haramnya. Begitulah kira-kira pemikiran Ratna. Dimana dengan uang tersebut kini mereka pun membeli rumah baru, tapi di tengah kemewahan yang disuguhkan, Doni pun tak sengaja melihat sebuah pantun yang ditulis anaknya sebelum meninggal. Aku senang bapakmu sholat, mau tarawih, mau puasa, cakep. Dan mau sahur sama aku senang bapak tobat. Pantun macam apa ini? Membaca karya tulis dari anaknya membuat Doni auto menangis karena sudah percuma menyekolahinya, membuat pantun pun tak bisa. Tapi untungnya dengan pantun tersebut berhasil menyadarkan isi hati Doni yang secara langsung datang ke pemakaman anaknya dan menemui emaknya, lalu tanpa basa-basi kembali mengatakan kalau Doni ingin tobat kembali ke jalan kebenaran. Buset dah bang, anyang-anyangan lu. Gitu-gitu aja terus sampai Rapatar nyalon jadi presiden. Della bahagia, aku sudah mau bertobat. Ternyata itu kebahagiaan Della, Bu. Tak berselang lama datanglah seorang minion yang mengabarkan kalau rumah Doni kemalingan. Buset dah.
inikah yang dinamakan maling teriak maling? Terlebih lagi saat tahu istrinya di rumah sakit, Doni pun langsung cus ke sana dan sudah mendapatkan istrinya keguguran sebab si maling menyemackdown Ratna memakai gaya Brock Lesnar. Perhiasan semuanya diambil sama malingnya, Mas. Nah, di sana mulailah si emak memberi tutur kalau mereka berdua harus kembali ke jalan kebenaran, jangan anyang-anyangan seperti pipis. Hingga akhirnya mendengar itu Ratna pun mau bertobat, di mana mereka sekarang sudah bisa sholat bareng, bahkan berpuasa bareng. Namun di tengah pertobatan mereka, kini si emak malah melenyapkan nyawanya dari bumi. Doni, Ratna menjaga sholat dan ngaji kalian. Sehingga mereka harus bertahan hidup meski harus jadi pengangguran. Kemudian beberapa bulan pun berlalu, kini Doni yang kembali keterima kerja jadi builder. Ia pun seperti biasa masih tekun ibadah, tak membegundalkan seperti dulu lagi. Apalagi selesai sholat, pertobatannya pun membuahkan hasil karena Ratna berhasil pecah ketuban yang menandakan sebentar lagi ia akan lahiran. Lahiran? Lah, ini baru beberapa bulan Ratna udah isi aja. Rajin bener Doni nanam benih ya. Alhasil film ini pun ditutup dengan sebuah kebahagiaan karena Ratna berhasil melahirkan bayi kembar yang di masa depan akan duet menendang pintu jika tak dibelikan motor Aerox. Mantap sekali. Selamat bekerja keras Doni.